Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi antar budaya yang menganalisis kaitannya dengan identitas, peran bahasa, serta unsur-unsur penting lainnya dalam komunikasi antar budaya. Juga menganalisis berdasarkan teori komunikasi antar budaya dan memberikan kesimpulan serta strategi dalam berkomunikasi yang efektif. Analisis kasus yang akan saya bawakan adalah merupakan peristiwa atau kejadian di sekeliling saya, di mana saya bekerja mempunyai pimpinan yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan saya. Beliau adalah seseorang dari Tiongkok, Cina. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya. Menurut Samovar dan Porter tahun 2004 menjelaskan komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan individu dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Mereka harus mematuhi dan menghargai perbedaan kebudayaan tersebut. Dalam kasus yang saya bawakan, di situ jelas adanya komunikasi antar budaya yang terjadi antara pimpinan yang dari kebudayaan Tiongkok tadi dengan bawahannya yang kebanyakan dari Indonesia sendiri. Dalam kasus itu juga ada 3 identitas yang saling berkaitan. Yang pertama, identitas personal. Itu dimana kita mendefinisikan diri kita sendiri secara unik. Dalam kasus ini yaitu identitas personalnya adalah seorang pimpinan atau seorang atasan yang memiliki tanggung jawab dan kekuasaan di tempat kerja. Kemudian identitas sosial, yaitu tentang keanggotaan dalam sekelompok sosial. Di sini identitas sosialnya yaitu kita sebagai rekan kerja, karena masih dalam lingkup perusahaan. Kemudian identitas budayanya yaitu rasa memilih terhadap kelompok budaya tertentu. Di sini identitas budayanya yaitu dari Tiongkok. Kemudian, peran bahasa dan komunikasi nonverbal. Bahasa merupakan unsur utama dalam komunikasi. Dalam kasus ini, karena pimpinan saya ini kurang begitu lancar dalam berbahasa Indonesia dan kosakata yang digunakannya pun begitu terbatas, sehingga jelas ini menjadi hambatan utama. Terkadang juga beliau menggunakan bantuan seperti Google Translate atau menggunakan komunikasi nonverbal kinesik atau gerak tubuh atau gerakan tangan atau ekspresi wajah yang untuk menjelaskan apa yang dimaksudnya. Kalau ditanya apakah dalam kasus tersebut mengandung unsur culture shock, mungkin jawabannya ya, awal-awal kedatangan beliau mengalami culture shock karena berada di lingkungan dan kebudayaan baru. Kemungkinan juga mengalami frustasi ringan karena keterbatasan bahasa. Juga adanya akulturasi, di mana pimpinan saya ini berupaya untuk belajar dan menguasai bahasa Indonesia supaya bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jika dianalisis menggunakan teori komunikasi antar budaya, maka dalam kasus ini adalah menggunakan teori akomodasi komunikasi yang dikembangkan oleh Howard Giles pada tahun 1970-an, yang fokus utamanya yaitu pada penyesuaian perilaku komunikasi seseorang terhadap lawan bicaranya. Di sini juga ada konvergensinya, yaitu upaya positif dalam penyesuaian gaya komunikasi supaya mirip dengan lawan bicaranya. Dalam kasus tersebut dapat dilihat upaya berbahasa Indonesia atau belajar memahami bahasa Indonesia itu. Sehingga dapat disimpulkan dari kasus tersebut, komunikasi yang terjadi antara pimpinan saya dengan saya bawahannya merupakan contoh nyata dari komunikasi antar budaya yang melibatkan negosiasi identitas dan adanya upaya akomodasi konvergensi yang signifikan, terutama dalam mengatasi hambatan bahasa, yaitu dengan bantuan teknologi. Untuk solusi dan strategi supaya bisa berkomunikasi dengan efektif, yaitu mungkin bisa dengan cara menggunakan kosakata yang sederhana, terus dengan nada bicara yang pelan, dan juga sering mengkonfirmasikan apa yang belum dimengerti. Juga dalam sikap bisa lebih sabar dan menghargai dalam lawan bicara itu untuk belajar.